Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama senior analis Info Vesta Utama, Praska Putrantrio. Selamat pagi, Mas Praska. Ya, selamat pagi. Ya, Mas Praska, ini kan gelombang pertama vaksinasi COVID-19 di Amerika Serikat sudah mulai berlangsung. Apakah memang vaksin ini masih menjadi sentimen utama untuk penggerak IHSG? Ya, memang pergerakan saham kita ya, bisa dikatakan ini mengikuti dari regional Asia yang menurut saya juga menguat ya, merespon dari katalis dari penggunaan vaksin yang sudah disahkan oleh FDA di Amerika Serikat, yakni Moderna yang menyusul dari Pfizer yang sudah disahkan ke dunia. Di samping itu, selain dari vaksin, saya melihat juga dari efek stimulus yang rencananya akan coba dikejar untuk direalisasikan yang di menjelang penutupan akhir tahun ini sebesar 908 miliar yang akan terbagi menjadi dua paket, yakni paket pertama sekitar 708 miliar dan yang kedua sekitar 160 miliar, yang dimana kedua paket tersebut ditujukan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi ini, seperti itu. Ya, Mas Praska, kemudian kalau kita lihat di dalam negeri sendiri, neraca perdagangan Indonesia telah dirilis. Apakah ini juga dapat menjadi pendorong untuk IHSG? Ya, untuk neraca perdagangan tentu saja kita melihat ini bisa menjadi salah satu katalis ya, namun tidak terlalu signifikan karena saya rasa pergerakan indeks kita lebih merespon pada optimisme global yang di mana masalah vaksin ini sangat membantu sekali di tengah potensi diberlakukannya kembali lockdown ya di sejumlah negara seperti di Jerman, Belanda, yang mana kasus melonjak di Amerika Serikat pun di New York juga rencananya akan diberlakukan hal yang sama. Dan memang dengan adanya vaksin ini diharapkan paling tidak bisa berjalan paralel seiring dengan dimungkinkannya pembatasan ekonomi, namun tetap kasus ini bisa direm dengan adanya vaksinasi tersebut, sehingga optimisme untuk recovery yang lebih cepat tadi dari kuartal 1 itu tetap bisa terrealisasi. Kemudian juga RDG Bank Indonesia ini juga kan akan berlangsung di pekan ini ya, Mas, dan akan mengumumkan kebijakan moneternya. Nah, prediksi Anda seperti apa? Ya, untuk potensi prediksi suku bunga ya, saya perkirakan tetap masih akan stabil ya di 3,75%, di mana ini juga akan inline juga dengan prediksi dari prediksi kami mengenai The Fed yang akan dirilis di sekitar Kamis pekan ini, yang diperkirakan stabil di 0,2%. Namun sorotannya adalah meskipun suku bunga dipertahankan stabil, investor masih juga mencermati bagaimana view The Fed ya terhadap kebijakan pembelian obligasi pasar sekunder mereka, yang mana ini apakah akan dilanjutkan dengan 80 miliar dolar tersebut atau tidak di akhir tahun ini, karena ini akan mempengaruhi. Namun untuk dalam negeri tetap dipertahankan itu karena kita lihat inflasi masih cukup terkendali, dan juga untuk untuk masih tetap mendongkrak recovery ekonomi terutama di sektor real, apalagi dari sisi penyaluran kredit ya, sektor perbankan ini yang justru minus 0,47% per bulan Oktober kemarin. Kalau kita kemudian kembali ke Amerika Serikat, FOMC meeting ini tengah berlangsung, The Fed akan mengumumkan kebijakan moneternya. Bagaimana kemudian menurut Anda respons dari pasar? Ya, tentu saja pasar akan menyambut positif, hanya saja tampaknya pasar menunggu ya sikap tadi langkah depan tidak hanya pada keputusan suku bunga, namun kebijakan kelanjutan pembelian obligasi pasar sekunder yang menyasar pada tenor panjang itu kan berdampak sekali pada suku bunga kredit properti ya, yang berorientasi panjang ini yang sangat mempengaruhi sekali pada sektor real di Amerika Serikat. Seperti ini yang masih ditunggu oleh pasar. Baik, Mas Praska, selanjutnya kita ke saham. Saham TLKM ini kan melesat ya pada perdagangan kemarin. Bagaimana pergerakannya untuk pagi ini? Ya, untuk saham Telkom tentu saja ini didukung oleh kabar bahwa Telkom ini sangat membantu sekali untuk program vaksinasi secara nasional untuk masalah pendataan ya, seperti ini. Jadi sentimen tersebut membuat prospek kinerja Telkom terbantu sekali dengan bisnisnya yang terdongkrak dengan program vaksinasi secara pendataan tersebut. Nah, untuk tren harga kita melihat memang saham Telkom ini mulai kembali melesat cukup tinggi, dan pergerakannya berpotensi ya melanjutkan penguatan paling tidak ini secara jangka pendek ke level 3.600, yang mana memang di level saat ini sudah mendekati gap atas dari 3.700-an. Jadi bagi investor yang ingin melihat saham Telkom, mungkin lebih sekarang berubah ke arah trading jangka pendek, karena secara tren pergerakan harga saham sudah melesat cukup kencang seperti itu.
Ya, kemudian dengan mergernya 3 bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia, ini juga ternyata membuat saham BRIS melesat ya pada perdagangan Senin. Nah, apakah kemudian saham BRIS ini masih menjadi buruan investor? Ya, secara fundamental memang kita lihat saham BRIS ini yang menjadi bisa dikatakan yang masih bertahan dengan merger tersebut, ini membuat prospeknya menjadi lebih baik ya, karena ada ya potensi peningkatan secara size-nya juga, nilai buku juga naik, dan secara earnings tentu saja akan meningkat cukup tajam. Dan memang kita lihat secara potensi harga saham ya, ini secara technical view tampaknya sudah sangat rawan profit taking sekali, sehingga investor disarankan menurut saya lebih ke buy on weakness ya, dengan target kembali akumulasi di kisaran 1.900 sampai di 2.000 seperti itu. Jadi itu pun lebih ke arah masih short term trading, tidak untuk medium to long trading. Ya, terakhir Mas Praska, rekomendasi saham untuk hari ini? Ya, untuk hari ini saya rasa saham-saham yang termasuk sebagai alternatif ya, di tengah sejumlah saham yang sudah masa cukup tinggi. Ada beberapa saham ya, seperti Ramayana, Ralph ya, ada Sarana Menara atau Tower. Kemudian dari sektor karena konsumen ada ICBP, dan juga ada Telkom dari infrastruktur untuk trading, dan satu lagi untuk buy on weakness dari properti, saya merekomendasikan PTRA. Oke, baik. Terima kasih Mas Praska atas informasinya. Pemirsa, senior analis Infovesta Utama, Praska Putrianto.